Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal untuk sumatif akhir tahun kelas 10. Khusus pembahasannya adalah di bab struktur atom, tabel periodik, dan ikatan kimia. Langsung aja kita masuk di bentuk-bentuk soal yang akan diujikan di RAT nanti. Untuk yang pertama, berkaitan dengan simbol atom. Nanti kita akan diberikan semacam ini, soalnya ada lambang unsur seperti ini. Kemudian kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Kalau kita lihat, magnesium ini memiliki nomor atomnya adalah 12, nomor masanya adalah 24. Dari dua hal ini kita bisa tahu jumlah proton, neutron, dan elektron. Protonnya di sini 12, elektronnya 12, kalau neutronnya berarti 24 dikurangi 12, sehingga pernyataan yang benar adalah yang D. Jumlah elektronnya tidak ion ya, ionnya dihapus, jumlah elektronnya adalah sebanyak 12. Untuk bentuk yang kedua, tidak lagi dalam bentuk atom netral, tapi dalam bentuk ion. Misalnya seperti ini ada ion F-, ion fluorida, dan ion natrium. Kalau kita lihat, ion negatif berarti dia mengikat satu elektron, awalnya punya 9, nangkap 1 jadi 10. Kalau yang plus berarti melepas, awalnya punya 11, dilepas 1 tinggal 10. Sehingga pernyataan yang benar adalah yang A, karena masing-masing elektron adalah 10. Kalau dilanjutkan, ini nanti masuk konsep yang isoelektron. Konsep berikutnya adalah mengenai konfigurasi. Kalau konfigurasi yang harus dipahami dengan baik adalah anak-anak masalah aturan Aufbau itu ya. Maka nanti kalau ada atom dengan 12 elektron, kita sebar konfigurasinya dimulai dari subkulit dengan tingkat tensi terendah sampai yang tertinggi. Kalau di Aufbau itu mulai dari 1S, 2S, dan sebagainya. Nanti kalau masih bingung, cek lagi yang diagram Aufbau. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, karena 12. 2, 2, ditambah 6, 10, sisanya adalah 2. Bagaimana kalau konfigurasi ion? Kalau ion berarti dia kan terjadi perbedaan elektron. Jika positif berarti dia kekurangan elektron, berkurang elektronnya. Kalau negatif berarti mengikat atau menambah. Ini awalnya 9, menangkap 1, maka elektronnya menjadi 10. Sehingga konfigurasi yang benar adalah yang A juga ini. Dihitung 10 gitu ya. Tapi nanti kalau positif, misalkan ini awalnya 11, dilepas 1 berarti tinggal 10 yang dikonfigurasikan. Nah, untuk konsep berikutnya adalah masalah bilangan kuantum. Agar tahu nilai bilangan kuantum elektron suatu atom, maka langkah pertama yang dilakukan adalah membuat konfigurasi. Untuk besi dengan nomor atom 26, konfigurasinya begini, berakhir di 4s2, 3d6. Ini disebut sebagai kulit terakhir, karena berdasarkan urutan Aufbau-nya. Kalau ini yang terluar, karena kulit 4 lebih luar daripada yang kulit 3. Kebetulan yang adalah terakhir, maka yang diambil di 3d6. Ada 4 bilangan kuantum yaitu N. N itu menunjukkan kulit. Kulitnya ini 3, maka nilai N-nya adalah 3. L itu dari subkulit. Kalau subkulitnya S, L-nya 0. Kalau P itu 1. Kalau D berarti 2. Kalau F 3. Gitu ya, ngikutin. Sedangkan untuk menentukan M, kita harus tahu diagram orbitalnya. Karena L-nya 2, maka orbitalnya ada 5 kotak, dimulai dari negatif 2 sampai positif 2. Berikutnya kita sebar elektronnya. Karena dia punya 6, kita sebar ke atas dulu sesuai keadaan. Disebar dulu. Kalau sisa baru kita pasangkan. Ternyata ada 6, berhentinya di sini. Maka nilai M-nya adalah negatif 2. Dan untuk spin, itu menghadap kemana dia terakhirnya. Kalau menghadap ke atas nilainya positif, kalau ke bawah nilainya negatif. Dan yang ke-6 ini menghadap ke bawah, maka nilainya adalah negatif setengah. Sehingga jawabannya adalah yang A. Untuk berikutnya adalah kita diminta untuk
memprediksi letak unsur. Agar tahu letak unsur, maka langkah pertama adalah kita buat konfigurasi. Dan nanti model konfigurasi elektron itu berhenti di subkulit S dan P, kemudian S dan D. Kebetulan yang ini berakhir di subkulit S. Kalau subkulitnya S pasti dia masuk golongan utama, golongan A begitu ya. Dan golongannya berapa tergantung jumlah elektron valensi. Karena ini 2, maka masuk golongan 2A. Karena kulit tertingginya 3, maka dia masuk di periode 3. Ini juga, kalau yang kiri itu berakhirnya di subkulit S. Bagaimana dengan yang kanan? Kalau yang kanan ini nanti berakhirnya di 4S dan 3D. Ada subkulit S dan subkulit D. Kalau kita jumpai kayak begini, unsurnya akan terletak di golongan transisi atau golongan B. Nah, berapa B? Tinggal dijumlah elektron yang di S sama D. S-nya ini 2, D-nya ini 6, kalau dijumlah 8. Maka dia ada di golongan 8B. Periodenya berapa? Tertingginya 4, maka periode 4. Nah, ini konsepnya mudah. Kita cuma diminta mencari pasangan isotop, isobar, isoton, dan isoelektron itu ya. Tergantung nanti apa yang ditanyakan. Kalau isotop, cirinya unsurnya sama, nomor atomnya sama. Kalau isobar yang sama adalah nomor masanya, kalau isoton adalah neutronnya yang sama. Kita cek. Kalau ditanya yang isotop, berarti kita cari atom yang sama. Misalkan ini, ada AL, sama-sama 13, maka jawabannya yang nomor 5. Sedangkan kalau jumpai kayak gini, nomor masanya sama, itu masuk isobar. Nah, yang isoton itu gimana? Kita cari yang jumlah neutronnya sama. Misalkan ini, 31 dikurangi 15, 32 dikurangi 16, itu kan sama-sama ya. Maka termasuk golongan isoton. Model soal yang lain seperti ini, kita diminta untuk mencari pasangan ya, gampang ini isoton. Sama. Nah, itu mudah sekali. Yang nggak ada di sini adalah masalah isoelektron. Kalau isoelektron berarti kita cari yang jumlah elektronnya sama. Ini soal terkait dengan tabel periode. Kalau kita jumpai soal semacam ini, langkah pertama adalah kita buat konfigurasi. Ada atom X nomornya 13, atom Y nomornya 16. Ini kita konfigurasi. Kita dapatkan golongan 3A dan periode 3. Yang ini kita dapatkan golongan 6 dan periode 3. Ada yang sama, yaitu periodenya. Baru kita buat tabel periodik sederhana. Di periode 3 ada golongan 3A, ada golongan 6A. Yang X lebih kiri, yang Y lebih kanan. Untuk mencari perbandingan sifat bagaimana? Yang ini kita gunakan. Dari atas ke bawah, gitu ya bacanya ya. Jari-jari, sifat logam bertambah. Dari atas ke bawah, makin berkurang. Afinitas, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Nah, sekarang karena dalam bentuk satu periode, maka kita baca yang ke kanan ya. Semakin ke kanan, ini nilainya berkurang. Semakin ke kanan, semakin bertambah. Maka jawaban yang benar adalah keelektronegatifan yang Y ini lebih besar daripada yang X, atau yang X lebih kecil daripada yang Y. Nah, kita masuk di bab ikatan ionik ini. Bagian pertama adalah bagaimana cara atom mencapai suatu kestabilan. Untuk tahu, sama kita buat konfigurasi dulu. Ini berakhir di 3s2, memiliki elektron valensi 2. Jika punya valensi 1, 2, 3, cenderung melepas. Kalau 5, 6, 7, dia cenderung menerima. Karena kebetulan dia punya 2, maka melepas. Berapa yang dilepas? Tergantung jumlah valensinya. Karena 2, maka dia melepas 2. Kalau F bagaimana? Kita konfigurasi juga. Ini valensinya ketemunya 7. 5, 6, 7 menerima. Agar menjadi 8, maka dia kurang 1. Maka dia cenderung menangkap 1. Nah,
Soal berikutnya terkait dengan atom-atom yang bisa membentuk pasangan ikatan. Kita diberikan 5 atom, ada P, Q, R, S, T, dengan nomor atomnya ada di situ ya. Yang diminta adalah atom yang bisa membentuk ikatan ionik. Pasangan yang mana gitu. Maka langkah pertama kita harus membuat konfigurasinya dulu untuk kelima atom tersebut. P, golongan 2, Q, golongan 3, R, golongan 4, S, golongan 7, yang T, golongan 8. Semua golongan A. Nah, ikatan ionik itu terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Umumnya gitu ya. Golongan 2 ini logam, golongan 3 ini logam, golongan 4 ini di antara, kita tinggal dulu. Kalau golongan 5, 6, 7 berarti dia non-logam. Maka yang kita cari adalah kombinasi logam dan non-logam, yaitu yang unsur P dan S. Bisa juga Q dan S. Gitu. Untuk soal ini juga bisa dikembangkan seperti ini. Kita diminta sampai mencari rumus kimianya, termasuk tipe ikatan kimianya. Yang diminta adalah unsur Q dan unsur S. Q yang 13, S 17. Kita konfigurasinya dulu ya. Untuk yang Q valensinya 3. Maka dia cenderung melepas 3 membentuk ion positif 3. Yang S valensinya 7. Untuk stabil cenderung menangkap 1. Terbentuklah di sini 2 ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Apabila muncul semacam ini, ikatannya pasti ikatan ionik. Lah rumus kimianya gimana? Q ngambil muatan S yaitu 1, yang S ngambil muatannya Q yaitu 3. Maka rumus kimianya menjadi QS3. Saya ulangi ya. Q ngambil ini 1, yang S ngambil ini 3. Maka QS3. Ini juga konsepnya sama. Namun kita diminta sampai menggambar struktur Lewisnya. Jadi harus tahu dia bisa membentuk ikatan ionik atau membentuk ikatan kovalen. Langkah pertama kita konfigurasi untuk Mg valensinya 2 cenderung melepas 2. Cl valensinya 7 cenderung menangkap 1. Ada ion positif, ada ion negatif, maka dia membentuk ikatan ionik. Kalau ionik, maka rumus kimianya menjadi MgCl2. Mg ngambil ini 1, Cl ngambil ini 2 ya, MgCl2. Dengan struktur Lewisnya seperti ini. Mg-nya bermuatan positif, Cl-nya ada 2. Bisa juga Mg2+, Cl-nya di depan dikasih angka 2. Itu juga bisa. Gimana kalau yang soal berikutnya? Ini ada atom A dan B nomornya 7 dan 17. Langkahnya sama, kita konfigurasi. Dia valensinya 5. Dia valensinya 7, maka cenderung membentuk ion negatif semua. Ini menangkap 3, ini menangkap 1. Kalau kita jumpai ada 2 atom sama-sama membentuk ion negatif, pasti ikatannya adalah ikatan kovalen. Maka struktur Lewisnya kita gunakan yang struktur Lewis ikatan kovalen. A punya 5 valensi, 1, 2, 3, 4. Terus yang 3 dipakai berikatan dengan unsur yang B. Terbentuklah semacam ini. Model berikutnya terkait dengan aturan ikatan kovalen, ada oktat, duplet, dan sebagainya. Kalau kita jumpai soal semacam ini, maka mau nggak mau adalah kita menggambar struktur Lewis untuk semua senyawa. Tapi kalau kita sudah paham, nggak perlu gambar pun bisa. Tapi kalau kita sebagai pemula, kita masih perlu menggambar. Langkah pertama, kita buat konfigurasinya dulu. Semua atom ya. Hidrogen valensinya 1. Walaupun 1 dia bukan logam, karena hidrogen itu non-logam. Ini 2, ini 3, ini 5, ini 6, ini 7, ini 5, ini 7 valensinya. Lah kalau H2O bagaimana? H2O gambarnya begini. Berarti ada atom O dikelilingi 2 atom hidrogen. O itu punya 6 valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 2 dipakai dengan hidrogen. Ternyata yang oksigen punya 8 setelah berikatan. Berarti dia oktet. Tapi hidrogennya tidak 8, tapi 2. Dia duplet.
NH3, N itu punya 5 valensi, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 3 dipakai dengan hidrogen, maka setelah berikatan dia juga punya 8 elektron. Cl3 punya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dipakai berikatan dengan Cl sebanyak 3, setelah berikatan berarti P punya 8. Dia juga punya kaidah oktet. F3 itu punya 3, 1, 2, 3. Dipakai 3 dengan F, maka setelah berikatan dia masih punya 6. Kalau punya 6 berarti dia belum oktet di atom pusatnya. Cl2 juga sama, Be punya 2 valensi berikatan dengan 2 atom Cl, yang Be juga tidak oktet. Ini yang dilihat adalah di atom pusatnya, bukan atom yang diikat ya. Jadi pusatnya adalah O yang di tengah-tengah, N, P, Be, dan B. Yang sudah oktet mana? O, N, dan P. Sedangkan B dan Be ini belum. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Nah, ini lagi. Kalau kita disuruh mencari terkait jenis-jenis ikatan, apakah dia tunggal, kovalen tunggal, rangkap dua, ganda tiga, atau koordinasi, mau nggak mau kita juga harus menggambar. Ini maaf ya, kemarin nomor atomnya nggak saya cantumkan. Tapi kalau di soal ujian biasanya dicantumkan. Ini kita buat konfigurasinya dulu. Molekul yang pertama adalah HCl. Kayak begini. Ada sepasang ikatan, maka ikatannya adalah kovalen tunggal. CO2 itu punya 4, untuk stabil butuh 4, 2 dari oksigen kiri, 2 dari oksigen kanan. Karena ada 2 pasang yang berikatan, maka dia rangkap 2. Nitrogen untuk stabil butuh 3, karena masing-masing valensinya 5, maka ada 3 pasang ikatan. Sehingga dia punya ikatan kovalen ganda 3. Lah yang koordinasi itu seperti apa? Seperti ini misalkan. Pada ion NH4+. N itu punya 5, yang 3 dipakai berikatan dengan hidrogen awal, yang 1 dengan hidrogen terakhir yang bermuatan positif. Hidrogen nggak bawa elektron, nitrogen bawa 2 elektron. Karena yang nyumbang hanya nitrogen untuk berikatan, maka dikenal sebagai ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan NaCl dan FeCl2 itu termasuk senyawa ionik. Maka jawabannya adalah ini yang tunggal, rangkap 2, ganda 3, dan koordinasi. Sekarang ke tata nama senyawa. Ini mudah kalau tata nama senyawa itu. Aturannya kan ini ya, untuk senyawa ion. Misalkan ada nama kation digabung dengan nama anion. Misalnya natrium klorida. Berasal dari ion natrium dan ion klorida. Tinggal digabung aja nama kation dan nama anionnya. Selesai. Tapi kalau yang kovalen, ada sedikit perbedaan karena kita harus menyebut jumlah atom karbonnya. Kalau ini nggak perlu disebut jumlah karbonnya, yang penting nama kation dan nama anion. Kalau ini perlu. Misalnya karbonnya 1, karbonnya 2, dan sebagainya. Ada imbuhan Yunani. Kalau 1 itu mono, kalau 2 itu di, 3 itu tri, dan sebagainya. Begitu ya. Nah ini, untuk CO2, C-nya 1, maka cukup disebut sebagai karbon. Oksigennya ada 2, diawali dengan kata di menjadi dioksida. Akhirannya ada kata idanya. Kalau KBR senyawa ion, langsung. Ini bukan kalsium ya. Kalsium itu Ca. Kalau K itu kalium. Maka nama yang aslinya adalah kalium bromida. Ini ion amonium, ini ion klorida. Maka namanya adalah amonium klorida. Nah, kalau ini nitrogen, oksigennya ada 2, berarti dioksida. Maka yang benar adalah nitrogen dioksida. Sehingga jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Berikutnya, kita disuruh mencari pasangan data yang benar antara rumus kimia dengan nama senyawanya. Misalnya ini, Mg-nya 2 plus, NO3-nya minus. Kalau membentuk senyawa, Mg ini ngambil ini, yaitu sebanyak 1. Ini Mg-nya 2, jelas salah yang nomor 1. Ini Fe-nya 3 plus, ini Cl-nya negatif 1. Maka Fe ngambil ini 1,
Cl-nya ngambil ini 3 menjadi FeCl3. Lah besi itu yang bermuatan 3 namanya besi 3, maka dia adalah besi 3 klorida. Ini benar. NH4SO4. NH4-nya ngambil 2, S4-nya ngambil 1, namanya amonium sulfat. Ini juga benar. Nah, bagaimana dengan ini? Ini salah. NH4 harusnya 2 kali. Na ngambil 2, Na2CO3. Maka yang benar adalah 2, 3, dan 5. Soal berikutnya terkait perbandingan antara sifat senyawa ionik dan senyawa kovalen. Kalau kemarin di kelas kita bahas kuncinya semacam ini ya. Untuk daya hantar listrik itu dalam 3 keadaan, padatan, larutan, dan lelehan. Untuk senyawa ion, padatan tidak menghantar, lelehan menghantar, larutannya menghantar. Kalau yang polar, kovalen polar, larutannya menghantar. Kalau kovalen polar, semuanya tidak menghantar. Kalau kita lihat ini, titik leleh yang tinggi itu biasanya adalah senyawa ion, maka dipastikan yang R ini ion. Lelehannya mampu, tahu ya, berarti dia ionik. Sedangkan yang ini, dia tidak menghantar, tapi larutannya menghantar, pasti dia kovalen polar. Yang kovalen polar, yang R senyawa ionik. Nah, demikian untuk latihan soal SAT semester genap ini, semoga membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.